Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puja dan juga puji hanya milik Allah yang kita selalu memujanya, yang wajib memujanya setiap waktu, karena atas segala limpahan rahmat hidayah kita mampu melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu Mutiara Faedah, yang insya Allah kita akan melanjutkan tentang taubat. Dan tentunya yang namanya perbuatan yang mulia itu pasti memiliki orang yang patut diteladani, ya. Salah satunya kita akan baca kisah taubatnya Al-Fudail bin Iyad. Ada dua peristiwa yang terjadi dalam satu malam yang benar-benar memberikan kesan mendalam di hati Fudail bin Iyad. Peristiwa yang menjadi awal hijrahnya beliau dari masa lalu yang buruk. Beliau mengatakan, atau riwayatnya dari Al-Fadl bin Musa mengisahkan bahwa Fudail bin Iyad tadinya adalah seorang perampok. Jadi ini namanya dulu seorang perampok yang suka menghadang orang kalau lewat di daerah antara Abi Ferdi dan Sarakhs. Awal mula taubatnya beliau ialah ketika jatuh cinta dengan seorang gadis. Nah, ini karena jatuh cinta, ya. Di suatu malam beliau memanjat tembok untuk menemui wanita tersebut. Dan di saat itu pula Fudail mendengar seseorang membaca ayat Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Al-ayah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diwahyukan, diturunkan kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hadid ayat 16. Ini ayat yang benar-benar menyentuh hati beliau, ya. Bagaimana mengingatkan supaya hatinya tertambat, ya, dan tidak menjadi keras hatinya, sehingga bukan termasuk orang-orang yang fasik. Begitu mendengar ayat ini, beliau bergumam dalam hatinya, sungguh telah tiba waktunya wahai Rabbku, maksudnya untuk menghadap Allah dalam bertaubat. Kemudian beliau pergi, lalu dia beristirahat
Di sebuah bangunan yang telah rusak, tiba-tiba datang sekelompok rombongan yang sedang lewat. Sebagian anggota rombongan itu berkata, "Kita jalan terus." Sementara yang lain berkata, "Kita istirahat dulu sampai pagi." Karena si Fudail berada di arah jalan kita ini, dia bisa menghadang dan merampok kita. Maka mendengar perbincangan mereka ini, Fudail merenung, "Aku sedang melakukan kemaksiatan di malam hari, sementara kaum muslimin di sini juga ketakutan karena aku. Menurutku, tidaklah Allah menggiringku kepada mereka ini, melainkan agar aku berhenti dari kemaksiatan." Masya Allah ya. Ya Allah, sungguh aku telah bertaubat kepadamu dan aku jadikan taubatku dengan tinggal di Baitul Haram atau Mekah. Ini dalam Syiar Alamin Nubala ya. Yang singkatnya bagaimana beliau bertobat dan belajar agama ya di Mekah, dan beliau menjadi ulama. Jadi tadinya perampok, sekarang jadi ulama. Ya, jadi jago hadis. Nah, itu kisah taubatnya Fudail bin Iyad ya. Dari situ kita bisa mengambil hikmah ya, bahwa seseorang yang berbuat dosa hendaknya ingat ayat-ayat Allah. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah yasrah sadrahu lil Islam ya, untuk melapangkan hatinya pada Islam. Yaitu bagaimana ya membuka hatinya untuk berislam secara benar. Maka ia akan mendapatkan hidayah itu. Jadi hidayah itu dicari ya, bukan hidayah itu ditunggu. Kalau cuman diam-diam saja hidayah, oh udah takdirnya begini ya, udah qadarullah ya. Ya yang namanya takdir kan ada upaya ya, ada usaha. Kata Nabi, "I'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah." Nantinya kalian akan dimudahkan sesuai dengan penciptaan kalian. Nah itu dengan beramal. Yang salah satunya bagaimana mencari hidayah itu dengan dekat dengan Al-Quran, dekat dengan ayat-ayat Allah ya, dekat dengan kitabnya. Karena itulah bagaimana kunci Fudail bin Iyad bisa bertaubat, karena dia mendengar surah Al-Hadid ayat 16 dibacakan ya. Ini luar biasa ya. Di kita banyak ya orang yang sudah hafiz, sudah menjadi pengajar misalnya, pengajar Al-Quran, atau dia sudah mantap bacaan Al-Qurannya, tapi belum mantap hatinya. Hatinya keras ya. Ketika ada perbedaan, keras gitu ya hatinya. Punya kecenderungan menyalahkan orang lain misalnya, dengki dan seterusnya. Sehingga hatinya keras. Berbeda dengan Fudail bin Iyad ya. Keadaan beliau yang tersentuh hatinya ketika mendengar ayat-ayat ini. Dan juga bagaimana beliau menyambut apa yang difirmankan Allah ini ya. Dan beliau merenungi kesalahan-kesalahannya. Apalagi ketika ada orang-orang yang takut atas dirinya, atas kedatangannya, maka beliau benar-benar berdoa dan membuktikan taubatnya kepada Allah.
hingga kesungguhannya bisa membuat dosa-dosanya dia ampuni. Dan dia belajar ilmu agama di Mekah selama bertahun-tahun, akhirnya menjadi ulama. Ini luar biasa. Ya, kebayang gitunya perampok jadi ulama gitu. Karena itulah bagaimana dari sini kita juga mengambil hikmah bahwa orang yang bergelimang dosa ya bisa saja tobatnya diterima asal ikhlas ya, tobat nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan tobat, bukan tobat sambal. Karena itulah diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Taubat yang harus sungguh-sungguh. Nah, itu jaminan orang yang bertobat banyak ya. Di antaranya adalah diampuni dosa-dosanya dan yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Dimasukkan ke surga. Maka mudah-mudahan kita termasuk ya di antaranya menjadi orang yang bertobat. Karena kembali diulangi, bukanlah orang yang utama dia beramal dapat pahala saja. Tapi yang lebih utama adalah orang yang menyadari kesalahannya kemudian dia bertobat. Karena orang yang beramal ingin mendapatkan pahala belum tentu dia sadar akan kesalahannya. Berbeda kalau dia sadar akan kesalahannya kemudian bertobat. Pahala dapat, pengampunan juga dapat. Tuh. Poin plus-plus gitu kan. Jadi plusnya di dunia, plus juga di akhirat. Di dunia dapat pengampunan, di akhirat apalagi ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan mengkaji bagaimana jalannya orang-orang yang beruntung, yaitu dengan bertaubat. Di antaranya firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Dikatakan oleh salah satu penafsir Quran, Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah, makna bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, karena kalian tidak akan pernah lepas dari lupa dan kurang dalam menunaikan kewajiban ya, pasti gitu. Menunaikan hak-hak Allah itu kita pasti banyak kekurangan ya. Katakanlah sholat kurang khusyuk misalnya, atau sedekah kurang ikhlas, atau berbicara ya, kadang berbicara yang dusta dan sebagainya. Maka janganlah kalian meninggalkan taubat dalam keadaan apapun. Dalam tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran. Dan juga Syekh As-Sa'di ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan manfaat taubat, yaitu supaya beruntung menunjukkan bahwa tidak akan ada jalan keberuntungan kecuali dengan bertaubat, yaitu meninggalkan amalan yang Allah benci, lahir dan batin, menuju amalan yang Allah cintai. Amalan yang nampak ataupun tersembunyi. Ini juga menunjukkan bahwa setiap orang yang beriman perlu untuk bertobat. Sebab Allah mengarahkan perintah bertobat kepada seluruh orang yang beriman. Ini dalam tafsir Taisir Al-Karimur Rahman ya. Dan juga tidak sah taubat yang dilakukan dengan niat agar popularitasnya atau terkenalnya terangkat ya. Jadi kalau tobatnya
karena ingin terkenal, maka itu tidak sah. Karena itu taubat wajib dengan ikhlas. Serta beliau juga mengatakan, di dalam ayat ini juga terdapat dorongan agar ikhlas bertaubat, yaitu pada firman-Nya, "Watubu ilallah", ya. Taubatlah kepada Allah. Artinya taubat tersebut bukan mencari wajah selain Allah. Taubat yang selamat dari penyakit-penyakit justru yang dimaksud, ya. Yaitu selamat dari penyakit-penyakit keduniaan, bersih dari pamer atau ingin dikenal, atau niat yang rusak yang lainnya. Nah, itu juga dalam penjelasan beliau dalam tafsir Taisir Al-Karimur Rahman. Nah, itu saja dahulu ya pembahasan kita tentang taubat. Insya Allah akan dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Hari Ahad ya, besok itu kajian bersama Ustadz Ahmad Nurdiansyah dari PD Pemuda Persis, ya. Pada salat maghrib. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.